Kita ke informasi selanjutnya, ada sebanyak 500 pegawai di lingkungan Pemkot Kota Surabaya mengikuti screening donor plasma konvalesen di Gedung Wanita Surabaya. Hal ini dilakukan sebagai upaya menolong pasien penderita COVID-19 yang masih dalam perawatan. Terus meningkatnya angka kematian akibat virus corona. Pemerintah Kota Surabaya menggelar screening donor plasma konvalesen di Gedung Wanita Surabaya pada Sabtu pagi. Sekitar 500 orang di lingkungan Pemkot Surabaya, baik ASN maupun non-ASN, mengikuti screening ini. Bagi yang lolos screening, pihak PMI akan mengkonfirmasi dan menentukan jadwal guna melakukan donor plasma konvalesen tersebut. Bulan Februari ini kita sepakat dengan Forkominda Kota Surabaya bahwa kita gerakkan bulan Februari sebagai bulan donor plasma konvalesen. Dan ini bagian dari Gebyar Arek Surabaya Wani Donor Plasma. Hari ini kita buka secara resmi untuk Surabaya. Memang kita awali dari lingkungan ASN Kota Surabaya. Salah satu syarat untuk menjadi donor plasma konvalesen adalah jika seseorang pernah terdiagnosis positif COVID-19 dan telah sembuh serta bebas gejala COVID-19 dalam kurun waktu 14 hari. Penyintas COVID-19 yang merupakan anggota Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan screening. Ini untuk membantu para pasien yang terjangkit terpapar virus corona COVID-19. Semoga donor yang saya ini bermanfaat bagi mereka yang lagi sakit lah. Screening donor plasma konvalesen dibagi dalam 2 gelombang. Tercatat sebanyak 200 pegawai Pemkot Surabaya masuk dalam gelombang pertama screening ini. Diharapkan donor plasma konvalesen ini dapat membantu para pasien COVID-19 yang masih berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Ari Perwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Masya Allah, di tengah tingginya angka penderita COVID-19, memang kita manusia sebagai makhluk sosial harus membantu satu sama lain dalam berbagai cara. Nah Ustadz Erik, dalam Islam memang kita diajarkan untuk saling tolong-menolong dalam segala aspek kehidupan ya Ustadz? Ya, betul. Ini hadis ya Rasulullah SAW, ayat-ayat Quran juga banyak sekali. Di mana konsep muslim itu kan al-muslimu kal jasadil wahid. Muslim yang satu dengan yang lain ini satu tubuh. Ya, jadi kalau ada yang sakit, satu saja di tubuh kita, kelingking kita, gigi kita, semua sakit. Ya. Bahkan ada orang yang demam karena dia mungkin penyakit, mohon maaf, bisul misalnya gitu ya. Nah itu kan satu sakit, semua sakit. Itu satu wahid itu. Nah karenanya, kalau kita lihat bagaimana kita berempati, bisa saling tolong-menolong dengan yang lainnya. Ta'awun, ya. Ta'awun, takaful, saling memikul beban, dan tadi Masya Allah. Ya, ini pejuang-pejuang ini insya Allah ya berbalas yang balasan yang terbaik semoga dari Allah. Karena apa? Karena mereka-mereka yang sudah terpapar virus COVID, penyintas COVID ini, mereka itu mencoba menolong orang-orang yang kemudian terkena virusnya agar supaya nanti mereka bisa insya Allah bisa terbebas gitu untuk bisa sesegera pulih gitu. Nah banyak yang bisa dilakukan ya baik bagi penyintas COVID yang tidak juga semuanya. Bagi kebersamaan persaudaraan kita ini. Disinilah saya ingin sebetulnya melihat bahwa Indonesia ini saat inilah ketika pandemi ini muncul, kita harus memunculkan kembali sifat gotong royong kita, sifat persaudaraan kita, sifat bagaimana sebetulnya kita ini guyup, kita ini bersama-sama, silaturahim. Nah silaturahim inilah yang penting sekali, karenanya ini satu contoh yang bagus. Silahkan syiarkan sebanyak-banyaknya ya oleh Muslim TV, Ajwa TV ini untuk agar masyarakat itu mempunyai harapan ke depan bahwa insya Allah Indonesia, bangsa kita ini bangsa yang masih tetap menjaga persaudaraan dan gotong royong kita insya Allah. Insya Allah, amin amin ya robbal alamin. Nah Ustadz, ini kan bisa dikatakan bentuk pembaharuan dalam dunia medis. Nah di dalam Islam kan kita juga diajarkan untuk selalu memperbaharui ilmu agar bisa diterapkan untuk membantu sesama seperti donor plasma konvalesen yang bisa menyembuhkan pasien COVID-19 ini ya Ustadz? Ya betul ya. Jadi karena memang Islam itu kan updating terus begitu ya. Umuri dunyakum itu bagaimana kita ini lebih tahu, kata Rasulullah, antum lebih tahu urusan-urusan dunianya. Ayo kejar. Yang penting apa? Bagaimana yang hal-hal yang bisa
akhirnya bermanfaat bagi yang lainnya, menebarkan manfaat, menebarkan kebaikan, itulah sebetulnya spirit Islam. Karenanya ilmu-ilmu seperti ini, ya, fardu kifayah ini penting sekali gitu. Jadi bukan hanya ilmu-ilmu agama, tetapi bagaimana implementasi yang bisa menjaga keselamatan, menjaga jiwa. Nah, ini penting sekali. Justru inilah maqasid syariat dari Islam. Bagaimana kita menjaga agar kehidupan tetap berlangsung dalam tanpa. Masya Allah, oleh karenanya Islam selalu mengajarkan kepada kita untuk terus menggali ilmu, tidak hanya ilmu agama tetapi juga ilmu pengetahuan termasuk dengan adanya donor plasma konvalesen tersebut. Baik.